Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik. Puasanya lancar nggak nih? Apa ada yang tidak puasa? Puasa Alhamdulillah. semua. Alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih atas kehadiran kalian di pembelajaran kita pagi hari ini dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 10 semester genap. Untuk pertama-tama sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin berdoa ketua kelas. Baik, terima kasih Ibu atas amanatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu yuqafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tahmil alaina isran kama hamaltahuna min qablina. Allahumma la tu'ahidna inna sina akhtana. Allahumma la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qawmil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih banyak Mas sudah mewakilkan berdoa. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, Mbak Miftahul Jannah. Hadirah, Bu. Yang kedua, Nur Syafaah. Hadir, Bu. Selanjutnya, Mas Luhmas Difka. Mas Luhmas Difka. Hadir. Oh, ini hadir ya, cuman mungkin ada kendala. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran ya. Ibu akan share terlebih dahulu untuk PowerPoint-nya. Apakah terlihat PowerPoint-nya? Terlihat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai pelajaran hari ini ya. Materi kita adalah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Madrasah Aliyah kelas 10 semester genap. Nah, untuk yang pertama, sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis proses pemilihan masing-masing khalifah. Jadi dari khalifah pertama hingga khalifah keempat. Serta peserta didik juga dapat menganalisis substansi dan strategi dakwah masing-masing khalifah. Nah, apa saja sih yang sudah dilakukan oleh khalifah ketika masa kepemimpinannya? Nah, untuk yang pertama kali, sekarang Ibu mau bertanya, apa ada yang tahu Khulafaur Rasyidin itu apa? Yang tahu bisa langsung menyalakan mic-nya untuk menjawab. Nggak tahu, Bu, nggak tahu. Mbak MJ mungkin tahu Khulafaur Rasyidin itu apa? Nggak tahu, Bu. Tahu, baik. Mbak Nur Syafaah, nggak tahu juga? Orang yang pertama masuk Islam, Bu. Gimana? Kurang jelas? Orang yang pertama masuk Islam. Oh, kurang tepat ya. Nah, Khulafaur Rasyidin itu sebenarnya adalah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat Islam. Nah, jadi pemimpin setelah Rasulullah wafat.
Nah, mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya hampir benar Mbak Nur Syafaah itu. Jadi mereka-mereka ini yang dipercaya untuk menjadi pemimpin selanjutnya setelah Rasulullah karena mereka juga termasuk salah satu orang yang masuk Islam pertama kali gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya, siapa saja Khulafaur Rasyidin? Mungkin ada yang tahu? Yang pertama siapa? Iya teh. Khalifah pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Bu. Abu Bakar, bagus, pintar, Mbak Nur Syafaah. Selanjutnya, Mbak MJ. Nah, Mbak MJ gak ada. Mas Difka mungkin tahu yang kedua? Nah, gangguan sinyal nih sepertinya ya. Oke, kita lanjutkan saja. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Dan yang ketiga... Umar bin Khattab, Bu. Oh ya. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Dan yang terakhir... Ali bin Abi Thalib. Ya, bagus. Sip. Nah, oke, untuk pembahasan kita pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Untuk biografinya, di sini yang pertama nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Nah, beliau salah satu sahabat Rasulullah yang pertama kali masuk Islam atau as-sabiqunal awalun. Benar kata Mbak Nur Syafaah tadi. Nah, selanjutnya gelar As-Siddiq didapatkan karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ketika Rasulullah menceritakan tentang adanya peristiwa yang dialaminya yakni Isra Mi'raj kepada umatnya itu tidak percaya bahwa peristiwa ini ada. Namun Abu Bakar menjadi salah satu orang yang mempercayai adanya peristiwa Isra Mi'raj ini. Nah, selanjutnya pengangkatan. Nah, untuk pengangkatan di sini karena pada saat itu Rasulullah sudah berhijrah ke Madinah, jadi Rasulullah hidup di antara dua kaum, yakni kaum Ansor dan kaum Muhajirin, di mana kaum Ansor merupakan penduduk asli kota Madinah dan kaum Muhajirin adalah penduduk kota Mekah yang ikut bersama Rasulullah hijrah ke Madinah, gitu ya. Nah, ketika pengangkatan di sini Rasulullah wafat dan akhirnya kan kebingungan untuk mencari pengganti Rasulullah. Siapa sih selanjutnya yang akan menggantikan Rasulullah? Nah, kedua kaum ini berlomba-lomba untuk mencari kandidat dari masing-masing kelompoknya. Jadi kaum Ansor mengkandidatkan siapa, yang kaum Muhajirin juga mengkandidatkan siapa, sehingga akhirnya kaum Ansor mengusulkan Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi calon khalifah selanjutnya. Sedangkan kaum Muhajirin itu mengkandidatkan Umar bin Khattab. Nah, akhirnya mereka antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin itu bermusyawarah, tempatnya di Sakifah Bani Sa'idah. Itu adalah tempat musyawarah untuk pengangkatan khalifah setelah Nabi Muhammad SAW ya. Nah, ketika bermusyawarah, Umar bin Khattab mengatakan kepada seluruh yang ikut bermusyawarah itu bahwasanya kenapa tidak Abu Bakar saja yang menjadi pengganti Rasulullah pada saat itu. Karena sudah jelas-jelas Abu Bakarlah yang dekat dengan Rasulullah. Abu Bakar yang bisa dibilang ya sudah terlalu lama sama Rasulullah. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah itu Abu Bakar tuh ya tahu gitu. Jadi yang paling dekat dengan Rasulullah adalah Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar pernah dipercaya oleh Rasulullah untuk memimpin sholat jamaah pada saat itu, untuk menjadi imam sholat jamaah. Sehingga akhirnya terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama pengganti Rasulullah pada saat itu. Masa kepemimpinannya hanya 2 tahun 3 bulan 10 hari. Jadi ini sangat singkat ya. Nah, selanjutnya adalah substansi dan strategi dakwah. Nah, substansi dan strategi dakwah di sini adalah apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang pertama, adanya perang Riddah. Perang Riddah di sini merupakan perang menumpas pemberontakan dari umat Islam
yang tadinya umat Islam, terus ada yang murtad, ada yang keluar dari Islam, dan ada juga yang mengaku Islam tapi ternyata tidak mau membayar zakat. Terus ada juga nabi palsu. Jadi ketika Rasulullah wafat pasti keributan itu ada gitu ya. Jadi ada yang keluar dari Islam, tidak mau membayar zakat, bahkan ada yang mengaku nabi palsu. Nah, akhirnya Abu Bakar menumpas atau memerangi orang-orang yang seperti itu. Selanjutnya adalah kodifikasi Al-Qur'an. Kodifikasi Al-Qur'an di sini maksudnya ya ketika Rasulullah wafat pasti sudah kebingungan dong. Tidak ada yang memberikan petunjuk atau pedoman yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan begitu akhirnya dikumpulkanlah secara mungkin dari lisan-lisan para sahabat yang sudah menghafal ayat-ayatnya, akhirnya dikumpulkan jadi lembaran-lembaran seperti itu. Nah, selanjutnya adalah perluasan wilayah. Yang tadinya wilayahnya hanya sekitar kota Mekah dan Madinah, ini menyebar ke beberapa kota lain. Nah, untuk yang kedua, khalifah kedua adalah Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Sejak kecil, ia tumbuh dan berkembang dalam kehidupan yang keras, sehingga mendapat julukan singa padang pasir. Bisa dibayangkan betapa keras dan tegasnya sosok Umar bin Khattab ini ya. Nah, untuk pengangkatannya ini adalah ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq, di mana pada saat itu Abu Bakar itu sedang sakit parah, sehingga dirinya merasa bahwa dirinya sudah tidak sanggup untuk memimpin, bahkan usianya tidak lama lagi. Akhirnya ditunjuklah Umar bin Khattab untuk menggantikan posisinya sebagai khalifah. Untuk masa kepemimpinan Umar bin Khattab yakni 10 tahun 6 bulan 10 hari. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ya? Masih aman ya? Nah, selanjutnya ini substansi dan strategi dakwah Umar bin Khattab. Yang pertama ada mengatur administrasi negara, yang kedua mengatur undang-undang, dan yang ketiga membentuk departemen. Nah, departemen di sini mohon maaf, maksudnya substansi dan strategi dakwah di sini bisa kita lihat bahwa Umar bin Khattab sangat tertata ya. Jadi sistem pemerintahannya itu sudah ditata sedemikian rupa sehingga terbentuk departemen-departemen atau majelis formatur yang memang nanti akan menjalankan tugasnya masing-masing di setiap bidang seperti itu. Oke, selanjutnya Utsman bin Affan. Nah, biografinya yakni nama lengkap Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, termasuk as-sabiqun al-awwalun juga. Jadi termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Tidak lain karena ajakan Abu Bakar. Nah, selanjutnya Utsman juga merupakan salah satu menantu Rasulullah karena menikahi putrinya yang bernama Ruqayyah. Selanjutnya ini adalah pengangkatan Utsman bin Affan. Jadi ketika kita tahu tadi pada masa pemerintahannya atau pada masa kepemimpinan Khalifah Umar, di situ sudah tertata sedemikian rupa, entah itu mulai dari administrasinya, undang-undang, ataupun departemen-departemen. Di situ bisa kita lihat bahwa Umar bin Khattab sangat menata sistem pemerintahan agar ya bisa terkendalikan dengan maksimal ya. Nah, di sini juga Umar menetapkan cara pemilihan untuk khalifah berikutnya. Terus masanya juga berapa lama, dan lain sebagainya. Nah, sehingga pada saat kepemimpinannya berganti, yakni dari Umar ke khalifah selanjutnya, Umar sudah menentukan 6 kandidat, di mana 6 orang ini nantinya akan di-voting atau dimusyawarahkan sehingga nanti mengerucut ke yang tadinya 6 bisa mengerucut suaranya atau votingannya itu menjadi 3 orang. Nah, selanjutnya nanti setelah di-voting lagi ternyata 2 orang. Nah, 2 orang ini akhirnya nantinya dipilih salah satu di antaranya. Nah, tidak lain adalah Utsman bin Affan yang terpilih menjadi khalifah berikutnya.
Jadi bisa kita bilang bahwa awal mula pemilu atau pemilihan umum itu berasal dari ini juga. Jadi sudah kayak dipersiapkan beberapa calon nantinya meminta suara oleh beberapa orang atau beberapa umatnya mungkin ya. Kira-kira siapa sih yang nantinya bisa menjadi pemimpin gitu. Selanjutnya, substansi dan strategi dakwah. Di sini ada dua, yakni perluasan wilayah dan pembukuan Al-Quran. Jadi tadi pada masa Khalifah Abu Bakar, di situ kan ada pengodifikasian Al-Quran. Jadi dari lisan-lisan para sahabat dikumpulkan ininya ayat-ayatnya dan akhirnya ditulis di lembar-lembar, dikasih kode. Nah, akhirnya pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan dibukukan. Jadi dari lembar-lembar menjadi satu buku Al-Quran yang lengkap gitu. Nah, untuk yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Biografinya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abdul Muthalib, Ibnu Hashim, Ibnu Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, Ibnu Murahi bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, Ali bin Abi Thalib termasuk dalam golongan as-sabiqunul awalun karena beliau juga merupakan salah satu orang yang masuk Islam terlebih dahulu gitu. Karena Ali bin Abi Thalib ini sejak kecil sudah diasuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau atau Ali ini terdidik dalam kesempurnaan akhlak dan sifat-sifat yang terpuji. Karena sudah ya bisa dibilang bergaulnya udah sama Rasulullah ya. Jadi kebaikan-kebaikan itu nurun semua ke Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini juga salah satu menantu Rasulullah karena menikahi putrinya yang bernama Fatimah. Untuk pengangkatannya di sini cukup menegangkan ya kisahnya. Jadi yang tadi pada kepemimpinan Umar sudah ditata untuk pemilihan khalifah berikutnya seperti apa, tapi pada saat pergantian dari Utsman ke Ali, di sini itu sangat menegangkan karena pada saat itu Utsman bin Affan itu melakukan perang melawan pemberontak, sehingga ternyata pada saat perang itu Utsman gugur dalam peperangan. Nah, gugur dalam peperangan otomatis harus ada yang bisa menggantikan. Ternyata ada salah satu sahabat yang mengucapkan bahwasanya Utsman telah tiada dan umat membutuhkan pemimpin. Sampai saat ini tidak ada seorang pun yang pantas menjadi pemimpin umat Islam selain engkau, dan tidak ada juga seorang pun yang lebih senior dalam Islam dan lebih dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain engkau. Nah, di sini ucapan salah satu sahabat ini lebih mengerucut kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi diungkapkan ke Ali bin Abi Thalib. Sehingga pada saat itu juga Ali bin Abi Thalib dibaiat oleh seluruh umat pada saat itu dan akhirnya menjadi pengganti Utsman bin Affan sebagai pemimpin khalifah. Nah, untuk kepemimpinannya yakni selama 4 tahun 9 bulan. Yang terakhir adalah substansi dan strategi dakwah. Yang pertama, memecat kepala-kepala daerah yang diangkat oleh Utsman, kemudian mengirim kepala daerah baru yang menggantikan mereka. Yang kedua, mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan Utsman kepada kerabatnya tanpa jalan yang sah. Jadi misalnya ada Utsman memberikan tanah-tanah atau harta kepada kerabat tanpa adanya jalan yang sah, tidak sah ya. Nah, itu diambil kembali. Terus demikian juga adanya hibah dan pemberian Utsman kepada siapapun yang tidak beralasan, diambil kembali untuk dikuasai negara. Jadi untuk membantu perekonomian negara juga. Nah, oke, kurang lebih itu yang bisa Ibu sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Tidak. Sudah cukup paham ya? Cukup. Ya. Terus untuk tugas, Ibu harap kalian bisa mencari apa saja kelebihan masing-masing khalifah, terus yang bisa kalian teladani itu apa saja. Nah, itu untuk tugasnya ya. Jadi nanti silahkan dikerjakan dan dikumpulkan via WhatsApp.
Iya, Bu. Baik, mungkin hanya itu saja dari Ibu. Mungkin bisa. Oh ya, sebelumnya untuk kesimpulannya, jadi kesimpulan di sini Ibu akan bacakan bahwasanya masing-masing kepemimpinan itu pada masa Khulafaur Rasyidin ya pastinya itu memiliki cara atau proses pemilihan yang berbeda. Begitu pula substansi atau strategi dakwah mereka pun juga berbeda-beda. Jadi ada kelebihan dan kekurangan. Tapi ya kurang lebih keduanya itu yang sangat bermanfaat untuk Islam pada masa ini. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu saja dari Ibu. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama agar ilmu kita bermanfaat ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah hadir dalam pembelajaran pagi hari ini. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.